pagi Bang, perkenalkan nama saya Jessica Dinda Claudia Manado dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya perwakilan dari kelompok kedua mata kuliah Ekonomi Mikro Lanjutan. Nah, di sini kami sedang bersama dengan Kak Agni Satria Perdana. Kita mau bertanya-tanya nih tentang pasar modal. Sebelumnya Kak Agni udah pernah berinvestasi atau sedang berinvestasi? Kalau sedang berinvestasi kira-kira di mana nih Bang? Oke, untuk pertanyaan itu apakah saya sedang berinvestasi? Untuk sekarang tidak, tapi apakah pernah berinvestasi? Iya. Di mana? Itu di instrumennya saham ini. Biasanya beli saham itu lewat aplikasi sekuritas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Agni sendiri, pentingkah bagi seorang mahasiswa untuk berinvestasi? Ya, tentu sangat penting ya bagi mahasiswa untuk berinvestasi, karena selain untuk mendapatkan keuntungan atau profit, itu juga mengajari kita bagaimana untuk membangun ataupun membentuk suatu perilaku keuangan yang baik. Jadi di samping kita mendapatkan keuntungan yang mana itu memang menjadi mimpi bagi semua investor, tapi kita juga dapat membangun suatu hal yang lebih penting lagi, yaitu membangun perilaku keuangan kita sendiri. Itu nantinya akan menjadi suatu hal yang berkesinambungan, artinya bahwa kalau kita investasinya dari muda, kita udah ngerti investasi dari muda, itu kedepannya akan menjadi habit atau kebiasaan yang baik bagi kita di masa tua gitu. Berarti menurut Bang Agni sendiri tentunya sangat penting bagi kita mahasiswa untuk berinvestasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, kan sekitar hampir 60% dari Gen Z mendominasi pada pasar modal. Menurut kakak sendiri, apa sih tantangan terbesar bagi kita ketika ingin berinvestasi di pasar modal? Tantangan terbesar kita ketika ingin berinvestasi atau ingin memulai sesuatu yang pasti bukan masalah modal atau masalah apa, tapi tantangan terbesar bagi terutama Gen Z ya, yang baru ingin mencoba-coba, tentu saja tantangan terbesarnya adalah ilmu atau pengetahuan itu sendiri. Banyak dari teman-teman Gen Z yang hanya modal nekat membuka akun lalu berinvestasi tanpa mengerti paham-paham dasarnya gitu. Yang mereka tahu, mereka beli saham dan mereka untung, itu pemahaman yang banyak sekali terjadi di anak muda zaman sekarang. Jadi menurut saya intinya bahwa Gen Z ini nantinya tidak hanya ingin keuntungan seperti itu, tapi Gen Z ini juga mampu belajar dan mampu untuk memahami pasar modal secara keseluruhan dibandingkan dengan narasi yang sekarang terjadi seperti itu, yang hanya mementingkan keuntungan, yang dimana mereka menganggap bahwa berinvestasi saham akan menjadi kaya. Itu pemahaman yang sangat kolonial yang seharusnya diubah sedini mungkin, yang dimana itulah tantangan terbesar bagi Gen Z, ialah bagaimana cara mereka mampu untuk mengubah pengetahuan mereka dan membentuk pengetahuan mereka terkait pasar modal itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana strategi diversifikasi dalam mengurangi resiko investasi di pasar modal sendiri? Diversifikasi portofolio ataupun pemisahan pembelian saham ini merupakan strategi yang sangat yang sering digunakan oleh para investor ataupun para trader. Ini saya ceritakan sedikit. Pada saat saya berkompetisi juga di trading saham itu kita membagi saham ke berbagai sektor. Misalnya ketika saya mempunyai duit ataupun punya dana sekian, 20% misalnya saya taruh untuk pertambangan, 20% di keuangan, 20% di media dan sebagainya. Kenapa melakukan pembagian seperti itu? Jadi ketika satu sektor saya jatuh atau ambruk, maka sektor yang lain tetap terjaga. Tapi hal itu tidak dapat diberlakukan ketika ada krisis ekonomi, yang dimana krisis ekonomi itu satu lembarnya ambruk, bukan hanya satu bagian yang ambruk. Jadi seperti itu. Jadi strategi diversifikasinya ialah membeli di berbagai sektor saja. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana analisis fundamental dan analisis teknis digunakan dalam instrumen keuangan yang menjanjikan? Oke. Untuk saham sendiri, fundamental itu sangat berpengaruh ya, karena fundamental itu ialah sebuah pengukuran perusahaan melalui laporan keuangan. Tentunya analisis fundamental itu sangat menjanjikan karena kita dapat melihat ke belakang bagaimana perusahaan itu bekerja. Ini sangat menjanjikan dibandingkan teknikal yang hanya menghitung momen. Menurut saya itu keuntungan jangka pendek. Sedangkan untuk analisis fundamental sendiri yang mengkaji mengenai laporan keuangan, kinerja perusahaan secara general secara umum, itu lebih menguntungkan bagi investor untuk dipakai, karena itu ada sejarah perusahaan lah ibaratnya,
ketika kita ingin melamar seseorang, kita harus tahu latar belakangnya dulu nih, baru kita lamar. Sebagai penutupnya nih Bang, aku ingin bertanya sekali lagi, apa sih saran yang dapat kakak berikan kepada para calon investor ketika ingin memulai investasi di pasar modal sendiri Bang? Ya. Pada teman-teman calon investor yang akan membuka atau memulai perjalanan di pasar modal, ada beberapa pesan. Yang pertama, tentu teman-teman harus pahami dulu tentang pasar modal itu secara umum. Teruslah belajar dan teruslah update berita dan laporan-laporan keuangan terkini, mempelajari perusahaan yang akan dibeli, dan jangan melakukan tindakan gegabah yang hanya berdasarkan analisis feelingologi ataupun analisis perasaan aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bang Agni sudah kami tanya-tanya nih mengenai pasar modal.